Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desika Nursyah Fitri dengan NPM 2108260233. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang sudah saya buat dengan topik hipnoterapi yang akan saya bahas, yaitu definisi, sejarah, tujuan, brainwave, syarat, dan juga tahapan dari hipnoterapi. Baik, yang pertama untuk definisi, hipnoterapi adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti atau perintah positif untuk mengatasi masalah kognisi atau pikiran, afeksi atau perasaan, dan juga masalah perilaku. Nah, hipnoterapi ini adalah suatu metode nantinya di mana pasien ini dibimbing untuk melakukan relaksasi atau trans, di mana setelah kondisi relaksasi ini tercapai, maka secara alamiah gerbang pikiran bawah sadar seseorang akan terbuka lebar. Nah, sehingga yang bersangkutan nanti cenderung lebih mudah untuk menerima sugesti penyembuhan yang akan diberikan. Lalu untuk sejarah dari hipnoterapi ini, menurut yang ditulis pada catatan dokumen medis oleh Ebers Papyrus, catatan sejarah tentang hipnoterapi berawal dari zaman Mesir kuno pada 1550 sebelum Masehi. Nah, menurut Ebers ini dituliskan pada zaman Mesir kuno ada kuil pengobatan yang bernama kuil tidur. Cara pengobatan pada waktu itu yaitu pendeta menyembuhkan pasiennya dengan menyentuhkan tangannya pada dahi pasien sambil mengucapkan mantra atau sugesti untuk menyembuhkan pasiennya. Warga di sekitar percaya saat itu bahwa pendeta itu memiliki kekuatan magis. Pada abad ke-18 adalah titik awal untuk sejarah hipnosis modern yang dimulai dari pendeta yang bernama Gassner. Gassner ini meyakini bahwa orang yang sakit itu kerasukan setan. Maka dengan membuat pasien masuk ke kondisi hipnosa atau kondisi di mana manusia menjadi rileks dan terfokus, nantinya beliau melakukan ritual tertentu untuk mengusir setan yang ada di dalam tubuh pasiennya. Setelah Gassner ini barulah muncul beberapa tenaga kesehatan seperti para dokter dan psikolog yang meneliti mengenai hipnosis ini. Nah, seperti contohnya yaitu Franz Anton Mesmer dengan teori animal magnetism-nya dan Marquis de Puységur dengan sugesti posthipnotik dengan pohon Puységurnya. Selanjutnya, untuk tujuan dari hipnoterapi, yaitu untuk mengatasi berbagai masalah fisik dan fisiologi seperti ketegangan otot, hipertensi, nyeri yang berlebihan. Bisa juga untuk masalah emosi dan psikologis seperti serangan panik, rasa yang sangat bersalah, dan juga fobia. Kemudian bisa juga masalah perilaku seperti perilaku merokok, makan makanan berlebihan, dan gangguan tidur. Selanjutnya yang akan dibahas di sini yaitu aktivitas pikiran manusia secara sederhana yang dikelompokkan ke dalam 4 wilayah yang dikenal dengan istilah brainwave. Brainwave ini terbagi atas 4 yaitu beta, alpha, theta, kemudian delta. Beta adalah kondisi pikiran pada saat seseorang sangat aktif dan waspada. Kondisi ini adalah kondisi umum ketika seseorang tengah beraktivitas normal. Frekuensi pikiran pada kondisi ini yaitu sekitar 14-24 cps. Kemudian untuk alfa adalah kondisi ketika seseorang tengah fokus pada suatu hal, seperti belajar, mengerjakan suatu kegiatan teknis, ataupun menonton televisi, atau pada saat seseorang dalam kondisi relaksasi. Keadaan alfa ini diasosiasikan dengan menutup mata, istirahat, ataupun melamun. Frekuensinya sendiri pada alfa ini yaitu di sekitar 7-14 cps. Kemudian ada theta, yaitu kondisi relaksasi yang sangat ekstrim, sehingga seakan-akan yang bersangkutan nanti akan merasa tertidur. Kondisi ini sama halnya seperti saat seseorang melakukan meditasi yang sangat dalam. Theta juga disebut sebagai gelombang pikiran ketika seseorang tertidur dengan bermimpi atau kondisi REM atau Rapid Eye Movement. Frekuensinya ada pada 3,7-7 cps. Untuk delta adalah kondisi tidur normal tanpa mimpi. Nah, delta ini frekuensinya sekitar 0,5-3,5 cps. Nah, pada saat setiap orang menuju proses tidur alaminya, maka yang terjadi adalah gelombang pikiran ini secara perlahan-lahan akan menurun mulai dari beta, alfa, theta, kemudian ke delta, di mana ini kita akan benar-benar tertidur. Nah, perpindahan wilayah ini tidak berlangsung dengan cepat, sehingga sebetulnya walaupun seakan-akan seseorang itu sudah tertidur, mungkin saja masih berada di wilayah theta.
Nah, pada wilayah theta, seseorang akan merasa tertidur, suara-suara di luar tidak dapat didengar dengan baik, tetapi justru suara-suara ini nantinya didengar dengan sangat baik oleh pikiran bawah sadarnya. Dan cenderung menjadi nilai yang permanen, karena tidak disadari oleh pikiran sadar yang bersangkutan. Nah, kondisi hipnosis itu sangat mirip dengan kondisi gelombang pikiran theta. Selanjutnya, untuk syarat-syarat melakukan hipnoterapi ini sendiri, secara konvensional, hipnoterapi dapat diterapkan kepada mereka yang memenuhi persyaratan dasar seperti bersedia dengan sukarela, memiliki kemampuan untuk fokus, dan memahami komunikasi secara verbal. Adapun tahap-tahap dari hipnoterapi yaitu yang pertama pre-induction. Untuk pre-induction ini merupakan tahap pertama di mana hipnoterapis dan klien untuk pertama kalinya bertemu. Setelah klien mengisi formulir mengenai data dirinya, hipnoterapis kemudian membuka percakapan atau raport untuk membangun kepercayaan klien, menghilangkan rasa takut terhadap hipnosis atau hipnoterapi, menjelaskan mengenai hipnoterapi, dan menjawab semua pertanyaan yang klien ajukan. Kemudian tahap kedua yaitu suggestibility test. Nah, fungsi dari suggestibility test ini adalah untuk menentukan apakah klien ini termasuk ke dalam golongan orang yang mudah menerima sugesti atau tidak. Selain itu, juga untuk berfungsi sebagai pemanasan dan juga untuk menghilangkan rasa takut terhadap proses hipnoterapi. Tahap yang ketiga yaitu induction. Induction adalah cara yang digunakan oleh seorang hipnoterapis untuk membawa pikiran klien berpindah dari pikiran sadar atau conscious menuju pikiran bawah sadar atau subconscious dengan menembus apa yang dikenal dengan critical area. Kemudian setelah tahap induction yaitu ada tahap deepening atau pendalaman trance. Nah, ini bila diperlukan, hipnoterapis akan membawa klien ke trance yang lebih dalam lagi. Setelah deepening, itu masuk ke tahap suggestion atau sugesti yang diberikan kepada klien pada saat proses hipnotis masih berlangsung dan diharapkan selanjutnya akan terekam terus oleh pikiran bawah sadar pasien. Tahap yang terakhir yaitu termination. Pada tahap ini, hipnoterapi secara perlahan-lahan akan membangunkan klien dari tidur hipnosisnya dan membawanya menuju keadaan yang sepenuhnya sadar. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari mind map yang telah saya buat. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Yang pertama, Kroger 2008, Clinical and Experimental Hypnosis, Revised Second Edition dari Lippincott, Williams, and Wilkins. Kemudian yang kedua, Putra YP 2010, Hipnosis Ericksonian dan Metode Pengembangan Pikiran Lainnya, Jakarta, Alex Media Komputindo. Yang ketiga, IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy, pada tahun 2002, buku panduan resmi pelatihan hipnosis, www.ibhcenter.org, diakses November 2024. Yang keempat yaitu Ibrahim 2018, Kesehatan ala Hipnoterapi Islam, YAIN Bengkulu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.